Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali bersama saya, Pastor Glenn Latuheru, dan masih dalam program Bible and Coffee. Terlebih dahulu kita mencari kebenaran firman Tuhan, kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka sepanjang hari ini, jaminannya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan tetap kuat, kita akan tetap terus semangat, kita akan tetap terus melangkah dalam kepastian karena janjinya jelas. Cari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Saudaraku, pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersuka cita menjalani sepanjang hari ini karena kami tahu kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan bersama dengan kami, maka segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kemenangan, kekuatan, pengharapan, sukacita dalam keseharian kami. Karena itu, Bapa bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, teman-teman Bible and Coffee, pagi hari ini saudaraku, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai perenungan pagi kita dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Yohanes pasal 14 ayat pertama dan yang kedua, Alkitab mencatat seperti ini: janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, kata Yesus, untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita pagi hari ini bahwa kita dipastikan memiliki rumah masa depan yang jelas, saudaraku. Iya kan? Makanya tema saya hari ini adalah rumah masa depan. Betul, kita punya kemegahan dalam rumah di sekarang, di dunia ini. Kita memiliki segala sesuatu. Namun apakah kita sudah punya kepastian bahwa kita memiliki rumah masa depan? Iya kan? Sehingga akhirnya kita mengerti, kita bukan hanya sekedar mempersiapkan diri kita untuk hidup pada saat-saat di dunia ini. Betul, kita perlu menghidupi hidup kita. Kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya dalam kita menjalani rangkaian kehidupan kita di muka bumi ini. Tapi izinkan saya juga mengingatkan hal ini sebagai hamba Allah. Kita perlu mempersiapkan rumah masa depan kita. Anak-anak kita pun kita didik untuk mempersiapkan rumah masa depan. Apa itu rumah masa depan? Tempat di mana kita menghabiskan masa-masa kekekalan. Ingat saudara dikasih dalam Tuhan, dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini hanya sementara. Kita menjalani, Alkitab mencatat 70 paling lambat 80 tahun. Dan kalau kita mengerti bahwa kesudahan dari segala sesuatu adalah masa kekekalan, maka kita akan mempersiapkan dengan matang apa yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan masa kekekalan. Bukan hanya buat pribadi saya, namun juga buat anak cucu saya, untuk saya ajarkan nilai-nilai kekekalan. Sehingga akhirnya kita mengerti Yesus mau, saudara dikasih dalam Tuhan, kita tidak memiliki kecemasan, kita tidak memiliki kegelisahan, melainkan kita harus percaya kepada Tuhan. Karena dengan kita percaya kepada Tuhan, kita mengerti bahwa rumah masa depanmu menjadi milik kepastian. Amin. Yesus sendiri jelas mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus memberikan jaminan, aku akan menyediakan tempat bagimu supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Paulus juga mengingatkan buat setiap kita bahwa ketika rumah kita, tubuh kita, kemah kita ini dibongkar, Tuhan sudah menyediakan suatu tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang kekal. Sehingga akhirnya kita harus belajar fokus. Bagaimana bukan hanya saya mempersiapkan hidup saya di muka bumi ini, namun saya harus belajar mempersiapkan kekekalan. Caranya bagaimana? Iya kan?
Caranya bagaimana? Yang pasti engkau mesti punya juru kuncinya, saudaraku. Juru kuncinya yang kau mesti miliki. Kita harus miliki bersama-sama juru kuncinya. Siapa? Yesus sebagai perantara kita. Yesus Kristus sebagai perantara kita yang sudah menyelamatkan kita, mempersiapkan jalan buat kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Sehingga dengan darahnya kita ditebus. Dengan darahnya, dengan kematiannya kita diperdamaikan dengan Bapa. Itu dulu, saudaraku. Sehingga kalau juru kuncinya ada, makanya Yesus jelaskan, bilang kepadaku telah diberikan kunci kerajaan surga. Wow, saudaraku. Kalau kita mengerti betul, dalam kita hidup bersama dengan Yesus ada kepastian surga, ada kepastian rumah masa depan. Wow, kita akan tenang menjalani hidup ini, saudaraku. Kenapa? Biar bagaimanapun kalau rumah masa depan sudah menjadi kepastian, sudah menjadi ketenangan dalam kehidupan kita, maka jalanin hidupnya juga tentu dengan sukacita. Iya kan? Kenapa? Karena apapun yang terjadi dalam hidup saya percaya rumah masa depan saya ada, rumah masa depan saya tersedia, saya tahu kemana saya pulang ketika Tuhan sudah panggil kita. Sehingga apapun yang terjadi kita nggak pernah takut menghadapi apa yang disebut dengan kematian. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jelas Yesus katakan, rumahmu sudah jadi, aku akan kembali kepadamu dan membawa engkau pergi ke tempatku, supaya di tempat di mana kamu berada, aku pun berada. Yesus mau setiap kita memiliki bersama-sama dengan Dia. Sehingga Yesus bilang, apa yang sudah diserahkan Bapa ke dalam tanganmu, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi pertanyaan sekarang, apakah kita sudah mempersiapkan rumah masa depan kita? Atau kita hanya sedang berleha-leha menghabiskan waktu kita di muka bumi ini tanpa kita mempersiapkan masa-masa kekekalan? Bagaimana kita dapat memiliki kepastian untuk memiliki rumah masa depan? Yang pertama, tadi saya sudah bilang, miliki juru kuncinya dulu. Juru kuncinya jelas, akulah jalan, Yesus bilang, kebenaran dan hidup. Yesuslah jalan itu. Tidak ada satu orang pun dapat datang ke Bapa di sorga, saudaraku, kalau tidak melalui Yesus. Yang kedua, bagaimana kita dapat memiliki rumah masa depan? Kerjakan keselamatanmu. Kepada kita sudah diberikan keselamatan. Kita harus mengerjakan keselamatan ini sampai pada akhirnya, sehingga kita didapati setia. Betul, kuncinya kita sudah pegang. Namun kalau dalam perjalanan kita kehilangan kunci, maka kita akan kehilangan akses masuk. Jaga kunci itu, saudaraku. Jangan sampai engkau meninggalkan Yesus oleh karena apapun, karena Dialah kuncinya. Pribadi itu adalah kuncinya. Barang siapa malu, kata Yesus, mengakui aku di hadapan Bapa, maka aku pun akan malu mengakui di hadapan Bapa. Wow. Sehingga kita yang mungkin hari-hari ini sedang terhilang dari Tuhan, yuk, saya ajak kita untuk datang kembali kepada Tuhan. Tangannya selalu terbuka, saudaraku. Tangannya selalu terbuka. Apapun mungkin yang membuat engkau ragu, malu, bimbang, takut untuk bertemu dengan Yesus, hari ini datang kembali kepadanya. Tangannya selalu terbuka. Hatinya selalu mengasihimu. Tidak ada kata terlambat sebelum malaikat meniupkan sangkakala. Selama waktu itu ada, pakai itu. Sehingga kita sudah mempersiapkan rumah masa depan kita dengan baik. Jadi yang pertama, miliki kuncinya. Yang kedua, kerjakan keselamatanmu dengan tidak jemu-jemu. Maksudnya apa? Jangan sampai engkau pergi meninggalkan Yesus. Jangan sampai engkau pergi kehilangan Yesus. Karena Dialah kunci. Dan yang ketiga, tetaplah setia sampai akhir. Bagian kita berjuang, saudaraku. Bagian kita tetap setia. Bagian kita lakukan yang baik. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi masa-masa sukar, Tuhan yang tolong kita kok. Tuhan yang mampukan kita. Tuhan yang menyertai kita. Sehingga akhirnya, kalaupun di hadapan kita ada jurang yang begitu besar, yang mungkin membuat kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan dengan Roh Kudusnya akan mengingatkan kita, nak, jangan ke situ. Nah, jangan lakukan ini, jangan buat ini. Maka kalau kita peka, maka kalau kita dengarkan firman, maka kita akan melakukan apa yang mengecewakan Dia. Tidak akan pernah kita lakukan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ingat, jangan hanya fokus mempersiapkan rumah saat ini. Betul. Saya setuju, rumah saat ini dunia penting, saudaraku.
Tapi lebih penting lagi kalau kita sudah mempersiapkan rumah masa depan kita. Bukan hanya buat kita, namun buat istri kita, anak-anak kita. Kita mengingatkan, kita mengajarkan, kita mencontohkan. Karena rumah masa depan itu pribadi-pribadi, saudaraku. Sendiri-sendiri kita akan bertanggung jawab terhadap rumah masa depan itu. Karena itu biarlah firman Tuhan pagi hari ini terus terngiang-ngiang dalam hati dan hidup kita. Menolong dan memampukan kita untuk mengingat bahwa kita memerlukan Yesus sebagai penjamin rumah masa depan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat kasih karunia, anugerah, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat karunia keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga kami memiliki kepastian, keselamatan, kepastian rumah masa depan bagi kami. Karena Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, Engkaulah hidup kami, sehingga kami tidak takut menghadapi apapun, karena kami tahu kepastian sorga menjadi milik bagian kami. Selama kami taat, selama kami setia, selama kami ada dalam tangan Tuhan, maka kami aman. Hamba berdoa biar kalau ada hari-hari ini dari mereka yang menyaksikan siaran pagi hari ini dan merasa terhilang, terjauh dari Tuhan, Tuhan jamah kembali, Tuhan pulihkan kembali, sehingga mereka teringat selalu bahwa hidup mereka di dunia ini hanyalah sementara. Biarlah fokus kami adalah rumah masa depan kami, sehingga hal-hal baik Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Siapkan rumah masa depan.